Gambaran umum perusahaan PT Semen Indonesia bergerak di bidang manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan bentuk perseroan. Awal diresmikan pada tanggal 7 Agustus tahun 1957 oleh Presiden Insinyur Soekarno yang sebelumnya bernama PT Semen. PT Semen Indonesia menjadikan BUMN Go Public pada tanggal 8 Juli tahun 1991 dengan menjual 40 lembar saham. Perusahaan anak yang dimiliki oleh PT Semen Indonesia seperti PT Semen Padang, PT Semen Gresik, PT Semen Sentosa, PT Sinergi Mitra Investasi, PT Semen Kupang Indonesia, dan PT Sinergi Informatika Semen Indonesia. Bidang usaha yang dijalankan oleh PT Semen Indonesia yang utama yakni persemenan, yang meliputi kegiatan produksi dan pendistribusian produk. Namun, seiring berkembangnya usaha, perusahaan juga menjalankan bisnis penunjang lainnya. Produk yang dihasilkan oleh PT Semen Indonesia diantaranya adalah semen Portland, semen khusus, mortar, dan beton. Implementasi PSAK nomor 14 tentang akuntansi persediaan PT Semen Indonesia. Kebijakan secara umum terkait PSAK 14 kebijakan akuntansi yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia untuk persediaan adalah jika persediaan dijual, maka jumlah tercatat persediaan tersebut diakui sebagai beban pada periode diakuinya pendapatan atas penjualan tersebut. Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kegiatan persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kegiatan tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut. Dalam catatan atas laporan keuangan PT Semen Indonesia, dijelaskan bahwa persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih. Mana yang lebih rendah? Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang untuk barang jadi dan barang dalam proses serta metode rata-rata bergerak untuk bahan baku, penolong, dan Ringkasan PSAK nomor 14 tentang akuntansi persediaan PT Semen Indonesia Tbk. Pengakuan. Persediaan adalah aktiva yakni tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan, dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Jika persediaan dijual, maka jumlah tercatat persediaan tersebut diakui sebagai beban pada periode diakuinya pendapatan. Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut. Kemudian pengukuran. Diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi neto yang mana lebih rendah. Biaya persediaan meliputi biaya pembelian, konveksi, dan biaya lainnya yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual. Kemudian biaya pembelian meliputi harga beli, biaya impor, pajak lainnya kecuali yang dapat ditagih kembali kepada kantor pajak, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang dapat didistribusikan secara langsung serta dikurangkan dengan diskon dagang, rabat, dan hal serupa lainnya. Kemudian biaya konversi meliputi biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi dan biaya overhead produksi tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis. Selanjutnya, biaya lain-lain yang hanya dibebankan sebagai biaya persediaan sepanjang biaya tersebut timbul agar persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau dipakai. Misalnya, dalam keadaan tertentu diperkenankan untuk membebankan biaya overhead non-produksi atau biaya perencanaan produk untuk pelanggan khusus sebagai biaya persediaan.
Biaya persediaan perusahaan jasa meliputi upah dan biaya personalia lainnya yang secara langsung menangani pemberian jasa termasuk tenaga penyedia dan overhead yang didistribusikan. Upah dan biaya lainnya yang menyangkut personalia penjualan serta administrasi umum tidak termasuk sebagai biaya persediaan tetapi diakui sebagai biaya pada periode terjadinya. Kemudian teknik pengukuran biaya, seperti metode biaya standar atau metode eceran, demi kemudahan dan dapat digunakan jika hasilnya mendekati biaya. Biaya standar memperhitungkan tingkat normal penggunaan bahan dan perlengkapan, tenaga kerja, efisiensi, dan utilitas kapasitas. Kemudian metode eceran digunakan dalam industri eceran untuk mengukur persediaan yang variasinya demikian banyak dan cepat berubah, serta memiliki margin yang sehingga tidak praktis menggunakan metode penetapan biaya lainnya. Kemudian penilaian. Di sini penilaian dalam persediaan terdapat 3. Yang pertama yaitu metode FIFO atau first in first out. Barang yang pertama kali masuk dianggap dijual terlebih dahulu, jadi harga barang yang masih tersisa di persediaan kita adalah barang-barang yang terakhir dibeli oleh kita. Kemudian metode rata-rata average method. Nilai persediaan barang yang ada di unit usaha kita dihitung berdasarkan harga rata-rata pembelian. Dalam metode ini terdapat 2 cara penghitungan yang berbeda. Rata-rata sederhana, nilai rata-rata ditentukan dari rata-rata harga beli barang secara global. Kemudian metode identifikasi khusus. Penilaian yang sesuai dengan nilai masing-masing jenis barang yang ada. Jadi dalam metode ini setiap barang haruslah jelas dari mana asal-usulnya serta harga yang diperoleh ketika pembelian barang tersebut. Kemudian penyajian, informasi mengenai jumlah tercatat yang disajikan dalam berbagai klasifikasi persediaan dan tingkat perubahannya masing-masing berguna bagi para pemakai laporan keuangan. Klasifikasi persediaan yang digunakan adalah barang dagang, perlengkapan produksi, bahan baku, pekerjaan dalam penyelesaian, dan barang jadi. Persediaan barang dagang disajikan di dalam neraca sebagai aset lancar pada laporan laba rugi. Kemudian yang terakhir ada pengungkapan. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan termasuk rumus biaya yang digunakan. Total jumlah tercatat persediaan dan jumlah nilai tercatat menurut klasifikasi yang sesuai bagi perusahaan. Kemudian jumlah tercatat persediaan dan jumlah dicatat dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Selanjutnya, jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan. Lalu, jumlah setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan. Jumlah dari setiap pemulihan dari setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurangan jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan. Kemudian kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan yang diturunkan. Lalu yang terakhir, nilai tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan kewajiban. Implementasi PSAK nomor 14 di PT Semen Indonesia Tbk. Yang pertama, identifikasi atau pengakuan. PT Semen Indonesia Persero Tbk memiliki persediaan bersih perseroan pada akhir 2019 sebesar 4.641 juta, meningkat sebesar 31% dibandingkan tahun sebelumnya. Persediaan suku cadang pun juga naik sebesar 627 miliar atau sekitar 55,2%. Bahan baku dan penolong meningkat sebesar 336 miliar atau sekitar 28% dibandingkan tahun lalu. Sementara barang jadi meningkat sebesar 179 miliar atau sekitar 30% dari tahun 2018. Peningkatan persediaan sejalan dengan kenaikan pendapatan sebesar 31,5%, beban pokok pendapatan sebesar 29,6%, serta volume produksi terak dan semen meningkat masing-masing 29% dan 30% dibandingkan tahun 2018.
Yang selanjutnya membahas mengenai lanjutan dari identifikasi atau pengakuan atas tabel yang sudah kami lampirkan di halaman sebelumnya. Yang pertama ada barang jadi, yang meliputi semua barang yang telah selesai dari proses produksi dan siap untuk dijual. Persediaan barang jadi tercatat dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian pada indeks 7, halaman 5 dari jumlah halaman sebanyak 32, skedul sejumlah 776 miliar 46 juta rupiah. Yang kedua, barang dalam proses, yakni meliputi barang-barang yang sedang dikerjakan atau masih diproses, tetapi pada tanggal neraca barang-barang tersebut belum selesai dikerjakan. Persediaan barang dalam proses tercatat dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian pada indeks 7 halaman 5 dari jumlah halaman sebanyak 32, skedul sejumlah 693 miliar 291 juta rupiah. Yang ketiga, bahan baku dan penolong. Persediaan bahan baku meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi, tetapi bukan merupakan bagian dari bahan baku utama untuk produk yang dihasilkan. Persediaan bahan baku dan penolong tercatat dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian pada indeks 7, halaman 5 dari jumlah halaman 32, skedul sejumlah 1.536 miliar 375 juta rupiah. Yang keempat, barang dalam perjalanan. Persediaan barang dalam perjalanan meliputi barang yang pada saat tanggal neraca berada di tangan pihak pengangkut. Persediaan dalam perjalanan akan dibukukan jika barang sudah dikirim oleh penjual, namun pembeli belum menerimanya. Jadi, saat barang keluar dari gudang, barang tersebut sudah sah milik pembeli, meskipun secara fisik barang tersebut belum diterima oleh pembeli. Persediaan barang dalam perjalanan tercatat dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian pada indeks 7 halaman 5 dari jumlah halaman 32, skedul sejumlah 109 miliar 968 juta rupiah. Yang kelima, suku cadang. Persediaan suku cadang meliputi persediaan yang disimpan untuk digunakan pada mesin produksi ketika membutuhkan perbaikan serta tambahan suku cadang. Persediaan suku cadang tercatat dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian pada indeks 7 halaman 5 dari jumlah halaman 32, skedul sejumlah 1.761 miliar 366 juta rupiah. Yang selanjutnya membahas mengenai pengukuran. Persediaan diukur berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih. Harga perolehan barang jadi dan barang dalam proses terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya-biaya langsung lainnya, dan biaya overhead yang dinyatakan sebesar nilai yang terkait dengan produksi. Pengukuran persediaan tercatat dalam pada laporan tahunan PT Semen Indonesia pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian tahun 2019 pada indeks 2.1, yakni di halaman 5 dari jumlah halaman 13, skedul. Yang selanjutnya membahas mengenai penilaian. Metode dalam menentukan nilai persediaan adalah menggunakan metode rata-rata tertimbang untuk barang jadi dan barang proses. Sedangkan metode rata-rata bergerak digunakan untuk bahan baku, bahan penolong, dan suku cadang. Metode penentuan nilai tercatat pada laporan tahunan PT Semen Indonesia pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian tahun 2019 pada indeks 2.1, yakni di halaman 5 dengan jumlah halaman 13, skedul. Yang terakhir, membahas mengenai penyajian. Dalam laporan tahunan PT Semen Indonesia telah menyajikan informasi mengenai barang dagang, perlengkapan produksi, bahan baku, pekerjaan dalam penyelesaian dan barang jadi pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian tahun 2019 pada indeks 7, yakni di halaman 5 dengan jumlah halaman 32, skedul.
Dampak keberlanjutan terhadap informasi. PT Semen Indonesia Tbk telah menjalankan kegiatan usaha dengan memperhatikan serta menerapkan standar akuntansi keuangan yang berlaku, khususnya PSAK nomor 14. Sehingga hal tersebut menjamin adanya kualitas informasi yang dihasilkan. Dengan adanya PSAK nomor 14 yang sudah diterapkan, dapat menjamin keakuratan setiap informasi mengenai persediaan yang memiliki peran penting dalam perusahaan. Karena jika terjadi kesalahan dalam menentukan nilai persediaan, akan mempengaruhi laporan keuangan yang akan mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan suatu keputusan oleh pihak perusahaan maupun stakeholder. Dampak terhadap keputusan bisnis. PT Semen Indonesia Tbk yang menerapkan standar akuntansi keuangan, khususnya PSAK nomor 14 mengenai persediaan. PT Semen Indonesia Tbk memberikan informasi yang akurat mengenai persediaan yang ada pada laporan keuangan tahunan. Dengan adanya informasi yang akurat, investor dapat tertarik untuk menanamkan sahamnya. Dampak keberlanjutan terhadap stakeholder. Stakeholder berperan penting dalam mensukseskan perusahaan. Kelanjutan hubungan perusahaan dengan stakeholder dapat didorong oleh kualitas informasi yang disajikan dalam laporan tahunan PT Semen Indonesia Tbk. Stakeholder dapat mempercayai informasi mengenai laporan tahunan yang menerapkan standar akuntansi keuangan. PT Semen Indonesia Tbk telah menerapkan PSAK nomor 14 mengenai persediaan. Informasi mengenai persediaan dapat membantu menghindari keterlambatan barang dan hilangnya barang. Hal tersebut dapat menimbulkan kepercayaan terhadap perusahaan yang telah menerapkan standar akuntansi dan juga menjalin hubungan keberlanjutan. Dampak keberlanjutan terhadap usaha. Dampak terhadap keberlanjutan usaha di PT Semen Indonesia Tbk adalah perusahaan mampu bertahan terhadap persaingan global dan dapat menarik kepercayaan publik. Kepercayaan publik diraih dengan cara PT Semen Indonesia Tbk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya. PT Semen Indonesia Tbk yang menyajikan PSAK nomor 14 mengenai persediaan akan mendorong investor untuk percaya terhadap keakuratan informasi, sehingga hal tersebut mampu membuat perusahaan dapat bertahan dalam persaingan global. Jadi kesimpulannya PSAK nomor 14 membahas mengenai persediaan yang merupakan aktiva, yakni persediaan untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi atau dalam perjalanan, dalam bentuk bahan atau perlengkapan, untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Persediaan diukur berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih. Harga perolehan barang jadi dan barang dalam proses terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya-biaya langsung lainnya, dan biaya overhead yang dinyatakan sebesar nilai yang terkait dengan produksi. Pada laporan tahunan perusahaan, persediaan yang dimiliki oleh PT Semen Indonesia mengalami kenaikan, yaitu 3 miliar sekian pada tahun 2018, naik menjadi 4 miliar sekian pada tahun 2019. Penilaian persediaan pada PT Semen Indonesia adalah dengan menggunakan metode rata-rata atau average metode, yaitu dihitung berdasarkan harga rata-rata pembelian.